Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 817. Orang-orang lain di tempat kejadian telah lama ditekan oleh niat pedang yang mengerikan itu. Jangankan Susan Yin dan Leon yang hidup dan matinya tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan kalaupun itu ada hubungannya dengan mereka, tetap saja mereka tidak akan berani bergerak, meskipun mereka memiliki senjata di tangan mereka. Susan Yin sudah putus asa. Bahkan meskipun Leon ada di sisinya, dia tidak berpikir kalau Leon akan mampu menahan pedang yang seperti hukuman surgawi itu. Pada saat ini, dia merasa kalau dia sangat kecil, dan di hadapan kekuatan langit dan bumi, sulit baginya untuk memiliki ide untuk melawan. Tepat ketika dia hendak menutup matanya dan menunggu kematian, sebuah tangan meraih lengannya dan menariknya ke belakang. Susan Yin tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan dalam hidupnya. Menghadapi sinar pedang besar itu, Leon yang hanya menggunakan tangan kosong meledakkan tinjunya secara langsung. Kekuatan tinju yang agung, sunyi, kuno, dan mendominasi bergegas naik ke langit dan menghantam perisai pedang besar yang tidak bisa dihancurkan. Terdengar suara ledakan keras dan seluruh dunia tampak bergetar. Pedang agung Qi benar-benar hancur oleh pukulan ini. Susan Yin terkejut, Lan Suetian terkejut, dan orang-orang di sekitarnya juga tercengang menyaksikan semua ini. Bahkan Ni Hong yang sudah berjalan ke belakang konvoi, berbalik dan melihat kembali pemandangan ini dengan heran. Mata tuanya penuh dengan rasa ketakutan. Anak ini benar-benar menghancurkan niat pedang menakutkan dari hantu tua Ku. Bagaimana mungkin seorang master keterampilan eksternal yang tidak memiliki sedikit pun Qi sejati dapat melakukannya? Tepat ketika dia sangat terkejut, dia merasa aura di tubuh Leon melonjak dan sudut mata Ni Hong juga melonjak liar. Alam bawaan. Anak ini adalah seorang master alam bawaan. Selain itu, Qi sejati di tubuhnya sangat kuat. Mata Ku Donglai sedikit menunjukkan keterkejutan. Tetapi ketika dia merasakan aura yang mengamuk di tubuh Leon, sinar kesadaran melintas di matanya. Benar saja, anak ini ternyata adalah seorang master yang mengerikan, yang berkultivasi baik secara internal maupun eksternal. Tidak heran, semua muridnya mati di tangan orang ini. Setelah sebuah pukulan menghancurkan Qi pedang Ku Donglai, Leon pun melirik punggung Ni Hong dan mencibir. "Hei, aku tidak menyangka. Kami sudah membantai beberapa master aliansi herbal Cina demi kejayaan pavilion Lansi, tapi ternyata kau dengan mudahnya justru menyerah terhadap kami hanya demi buku rahasia yang rusak itu. Tuan Ni, kau benar-benar orang yang bermuka tebal." Alis Ni Hong berkerut dan gumpalan niat membunuh melintas di matanya. Dia bergumam di dalam hatinya, "Buku rahasia yang rusak katamu? Ini adalah buku rahasia mendalam yang bisa membantumu melangkah lebih jauh. Ini adalah metode terbaik dari Menara Yunjian. Untuk mendapatkan buku ini, jangankan hanya menyerahkan kalian berdua, bahkan kalaupun aku harus menyerahkan seluruh pavilion Lansi, aku sama sekali tidak keberatan." Hanya saja dia tidak bisa mengatakan hal ini secara langsung. Namun saat ini, Leon berbicara dengan begitu lantang di hadapan begitu banyak orang. Meskipun orang-orang ini hanyalah antek Lan Suetian. Tetapi kalau seseorang menyebarkan berita ini, tentu saja hal ini akan menjadi pukulan besar bagi reputasinya. Susan Yin segera memahami rencana Leon dan buru-buru ikut berbicara. "Benar sekali, Tuan Ni. Apakah kau tidak merasa kalau kau itu terlalu kejam? Bukankah sikapmu ini akan membuat semua orang merasa kedinginan?" Meskipun orang lain di sekitar tidak mengerti apa yang sedang terjadi,
Tapi mereka juga tahu bahwa alasan mendasar kenapa aliansi herbal Cina bersedia membayar harga yang begitu mahal adalah karena kedua orang ini telah melakukan sesuatu yang membuat aliansi herbal Cina sangat marah. Namun, karena kedua orang ini berdiri di posisi pavilion Lansi, mereka pasti sudah memberikan kontribusi berjasa kepada pavilion Lansi. Dan untuk orang-orang yang sudah berjasa ini, Nihong benar-benar menyerah secara langsung. Inilah yang membuat mereka merasa kedinginan. Nihong yang sudah akan pergi langsung berbalik dan melihat banyak elit pavilion Lansi di sekitarnya yang tidak mengubah ekspresi mereka. Dia pun mencibir. "Hah? Apa katamu? Semuanya?" Kerumunan orang itu benar-benar merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan ketika mereka disapu oleh tatapan Nihong. Leon juga menyadari ada sesuatu yang salah dan dia pun segera melindungi Su Sanyin. Hanya dalam sepersekian detik, Nihong tiba-tiba mengeluarkan lolongan panjang dan aura yang menakutkan pun meletus. Dua anggota pavilion Lansi yang paling dekat dengan Nihong langsung meledak dan mati di tempat. Yang lainnya juga dikejutkan oleh suara lolongan keras ini dan secara naluriah mereka membuang senjata api yang ada di tangan mereka dan menutupi telinga mereka. Tetapi dalam sekejap mata, kecuali Lingda dan Wei Potian yang ada di samping Lan Suetian, semua elit pavilion Lansi mengeluarkan darah sampai mati. Bahkan Jiang Lin yang mengemudi untuk Su Sanyin meninggal secara tragis di tempat. Bahkan Zhao Hai yang berada di alam bawaan ketiga pun dikejutkan oleh momentum ini dan menjadi pucat. Adapun kaca jendela Land Rovers mereka juga sudah hancur saat ini. Ketika Nihong berhenti melolong, hanya ada kurang dari 10 orang yang masih bisa berdiri di seluruh tempat kejadian. Mereka adalah Ku Donglai, Tang Jiu, Lan Suetian, Lingda, Wei Potian, Leon, Su Sanyin, dan Zhao Hai. Bahkan selusin orang dari aliansi herbal Cina yang ada di belakang Ku Donglai, semuanya sudah terbunuh dan tidak ada dari mereka yang selamat. Su Sanyin melihat pemandangan di depannya dengan tatapan kosong. Dia tahu bahwa semua orang yang masih bisa berdiri sekarang adalah penguasa alam bawaan, dan dia, seseorang yang belum mengembangkan kekuatan internalnya, mampu bertahan itu karena ada Leon yang berdiri di depannya. Leonlah yang sekali lagi melindungi dirinya sendiri. Nihong memandang Zhao Hai yang berdiri di samping Leon dan berkata dengan tatapan berkedip-kedip, "Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Dia juga orangmu, bukan?" Dia tidak menyangka kalau keluarga Su akan bisa mengundang master seperti itu. Leon menatap Nihong dengan dingin dan berkata, "Kau benar-benar gila." Ekspresi Lan Suetian tidak berubah, seolah-olah dia sudah lama terbiasa dengan perilaku gurunya yang tidak menentu itu. Wajah Lingda dan Wei Potian menjadi sedikit pucat. Jelas mereka tidak menyangka kalau lelaki tua ini yang seperti dewa di mata mereka akan menyerang orangnya sendiri. Menurut mereka, kalau bukan karena keterampilan yang hebat dari Leon dan Su Sanyin, nasib kedua orang itu pasti akan bernasib sama seperti orang-orang yang tergeletak di tanah saat ini. Melihat Leon tidak menjawab pertanyaannya dan malah mengejek dirinya sendiri, Nihong mencibir pada Ku Donglai. "Hantu tuaku, tidakkah kau ingin balas dendam? Sekarang aku sudah membersihkan lapangan untukmu. Kau bisa menyerang sesuka hatimu." Ku Donglai perlahan berdiri. Melihat pemandangan yang kacau balau itu, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah." Saat kata-kata itu selesai diucapkan, aura pedang agung lainnya naik ke langit dan menebas ke arah Leon. Menghadapi aura pedang agung itu, Leon mengangkat alisnya dan berteriak kepada Zhao Hai yang ada di sebelahnya, "Bawa dia pergi dulu." Zhao Hai tersenyum pahit. Dia hanyalah master alam bawaan ketiga. Selain Ku Donglai dan Nihong, setidaknya ada 2 master lagi yang berasal dari alam bawaan kelima. Bahkan kalaupun dia sendirian, tidak ada cara untuk melarikan diri.
apalagi dia harus membawa satu orang bersamanya. Hanya saja, ini adalah perintah dari Leon dan dia tidak berani untuk tidak mematuhinya. Jadi dia mengambil Susan Yin yang tertegun, lalu berbalik dan berlari ke arah hutan pegunungan. Pada saat yang sama, tubuh Leon telah memadatkan siluet naga yang melingkar dan aura yang mendominasi pun meledak menjadi hegemoni Kaisar Naga. Sebuah tinju meledak ke langit dan sekali lagi menghancurkan aura pedang. Pada saat ini, bayangan cakram naga juga tiba-tiba meledak dan berubah menjadi ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimuti semua orang yang ada di dalamnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Leon pun berbalik dan pergi. Bab 818. Kudong Lai langsung mencibir. Wah, kau tidak boleh melarikan diri. Kemudian dia memimpin pengejaran terhadap Leon. Tang Jiu, pemimpin aliansi herbal Cina, melirik Ni Hong, Lan Suetian, dan yang lainnya, lalu dia juga buru-buru mengikuti Kudong Lai. Ni Hong tertawa keras dan mengucapkan sepatah kata kepada Lan Suetian. Ayo, ini adalah kesempatan bagus. Setelah itu, dia pun bergegas mengikuti Tang Jiu. Lan Suetian tidak segera mengikuti, tetapi dia lebih dulu melirik ke arah salah satu Land Rovers, di mana pada saat ini, seorang wanita mengangkat kepalanya dari mobil dan mengangguk padanya. Barulah kemudian Lan Suetian membawa Lingda dan Wei Potian yang memiliki dendam di hati masing-masing mereka dan berlari dengan marah. Setelah semua orang pergi, wanita itu melangkah keluar dari mobil dan melirik puing-puing di seluruh lantai. Bibirnya yang kemerahan sedikit terangkat dan senyum mengejek terurai di wajahnya. Monster tua Ni, kau benar-benar orang gila. Tapi apa yang kau katakan itu juga benar. Memang ini adalah kesempatan bagus. Setelah mengatakan itu, sosok wanita itu juga mengejar ke arah di mana semua orang pergi. Tetapi sosoknya terlalu cepat berlalu, seperti hantu yang terbang di udara. Serangkaian langkah ini adalah jurus Jiang Liu Ying yang cukup tenar, namanya langkah Liu Ying. Jarak tempat negosiasi adalah beberapa kilometer jauhnya dari pegunungan dan hutan. Bagi orang biasa, bahkan kalaupun mereka berlari dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu 20 atau 30 menit. Tetapi, untuk penguasa alam bawaan, itu hanya memakan waktu beberapa menit. Namun, ketika semua pengejar adalah master bawaan, akhirnya beberapa menit itu terasa lebih lama daripada 1 abad. Setidaknya Zhao Hai merasa seperti itu. Kultivasinya telah mencapai alam bawaan ketiga, dan dia juga seorang master kelas 1 di sekte penyihir hantu. Tetapi pada saat ini dia merasa kalau kultivasinya sangat tidak memadai. Tidak satupun dari orang-orang yang ikut mengejar di belakangnya memiliki kekuatan di bawahnya, dan mereka yang tidak sekuat dia semuanya telah terbunuh. Kalau bukan karena Leon yang mengulur-ulur waktu di belakangnya, dia takut dia sudah ditangkap sejak tadi. Sementara itu Leon harus menghadapi beberapa master sendirian dan tentu tidak akan bisa sepenuhnya menjaganya. Setidaknya saat ini, 2 pelindung utama pavilion Lansi yaitu Wei Potian dan Lingda sedang mengejarnya. Kedua orang ini adalah master dari alam bawaan keempat, dan kekuatan mereka 1 tingkat lebih tinggi darinya. Begitu mereka berhasil mengejarnya, dia pasti akan mati. Pada saat ini, kalau dia ingin hidup, cara terbaik adalah dengan membuang beban di pundaknya. Tetapi Zhao Hai tidak berani melakukannya karena orang yang sedang dibawanya ini adalah orang yang sangat ingin dijaga oleh Leon. Dan dia juga tahu bahwa hidup dan mati orang ini terkait dengan rencana selanjutnya dari sekte penyihir hantu. Jadi bahkan kalaupun dia harus mati, setidaknya dia harus menyelamatkan hidup orang yang sedang dibawanya ini. Memikirkan hal ini, Zhao Hai tidak bisa melakukan apapun selain memobilisasi kekuatan di tubuhnya. Kecepatannya meningkat dan sekali lagi dia berhasil menjauhkan diri dari Wei Potian dan Lingda sebagai 2 pelindung pavilion Lansi.
Weipotian dan Lingda secara alami setia kepada Lan Suetian. Tetapi apa yang dilakukan Nihong pada hari ini membuat mereka merasa sangat kedinginan. Selain itu, sikap diam Lan Suetian juga membuat mereka goyah dalam keyakinan yang selama ini selalu mereka pegang dengan teguh. Bahkan kalaupun saat ini Lan Suetian mempercayai mereka, tapi apa yang akan dilakukan Lan Suetian kalau suatu hari nanti Nihong menginginkan nyawa mereka? Dengan pemahaman mereka tentang Lan Suetian, bahkan kalaupun dia tidak setuju, dia benar-benar tidak akan berani menolak perintah Nihong. Kalau benar-benar sampai pada titik itu, nasib mereka berdua mungkin sama dengan Su Sanyin yang ada di depan. Kecuali Nihong meninggal, barulah Lan Suetian benar-benar bisa mengendalikan paviliun Lansi. Hanya saja, akankah hal seperti itu bisa terjadi? Memikirkan nasihat rahasia dari Lan Suetian barusan, mereka berdua pun menghela nafas diam-diam dan untuk sementara membersihkan pikiran yang mengganggu di benak mereka. Mereka terus mengejar Cao Hai dan Su Sanyin. Dengan kekuatan mereka, kalau mereka mengejar dengan sekuat tenaga, secara alami mereka akan bisa mengejar Su Sanyin dan Cao Hai. Tetapi keduanya memiliki pemikiran mereka sendiri. Pada saat ini, hal besar yang harus mereka lakukan adalah menjauh sejauh mungkin dari Nihong yang berubah-ubah. Kalau rencana Lan Suetian berhasil, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, kalaupun pada akhirnya Lan Suetian tidak memiliki kesempatan, selama mereka kembali ke pavilion dan terus tutup mulut, Ni Hao tidak akan membunuh mereka. Mereka terus mengejar sampai ke pegunungan dan hutan. Di sisi lain, melihat Cao Hai akhirnya melarikan diri ke pegunungan dan hutan bersama Su Sanyin, Leon menghela nafas lega. Dia percaya kalau Lu Sheng pasti sudah bersembunyi di antara pegunungan dan hutan bersama para master dari sekte penyihir hantu. Selama Cao Hai dan Su Sanyin melarikan diri ke pegunungan dan hutan, tidak mungkin dua pelindung pavilion Lansi bisa mengambil nyawa mereka. Identitas kedua belah pihak juga akan ditukar. Namun, apakah dia bisa mengambil kesempatan ini untuk mengambil pavilion Lansi dan aliansi herbal Cina ke dalam tangannya dalam satu gerakan? Itu tergantung pada kemampuannya. Terdengar suara mendesing dan pedang Qi lain menerobos udara. Tubuh Leon bergetar untuk menghindari pedang Qi ini dan kemudian kakinya dihentakkan dengan keras. Leon berubah menjadi bayangan dan bergegas lari ke pegunungan dan hutan. Ku Donglai mencibir, "Sudah kubilang, kau tidak bisa melarikan diri." Kemudian dia langsung melesat keluar seperti panah dan sosoknya bergegas ke hutan pegunungan bersama Leon. Sosok yang melesat dengan cepat itu mengayunkan pedang tajam Qi langsung ke jantung Leon dengan kecepatan yang lebih cepat dari peluru. Tubuh Leon bergetar dan sekali lagi dia berusaha menghindari Qi pedang ini. Tetapi sosok Ku Donglai menyapu saat ini dan kembali menebaskan pedangnya dengan satu tangan. Leon buru-buru berguling untuk menghindari pedang Qi ini. Hanya saja ketika dia baru saja berdiri, aura Qi milik Ku Donglai sudah menguncinya. Leon tersenyum. Kali ini tanpa menunggu Ku Donglai bergerak, dia benar-benar bergegas langsung ke arah Ku Donglai dan sebelum dia tiba, dia sudah melayangkan tinjunya ke udara. Sebuah tinju meledak di udara seperti meteor dan menabrak Ku Donglai. Ku Donglai mengerutkan keningnya, seolah-olah dia tidak menyangka kalau anak ini akan berani mengambil inisiatif untuk melawan. Dia segera mencibir dan menyatukan tangannya lalu menebas dengan pedang. Pedang itu langsung memotong pukulan Leon menjadi dua, tetapi sosok Leon mengambil kesempatan ini untuk mendatangi Ku Donglai dan pukulan lain mengenai jantung Ku Donglai. Ku Donglai menampar tinju Leon dengan satu tangan, tetapi tubuh Leon berubah menjadi seperti harimau. Dia terus bergegas ke depan dan dengan kejam menghantam tubuh Ku Donglai. Di hadapan kekuatan besar Leon, meskipun Ku Donglai berkultivasi dengan baik, tetapi dia juga terkena dampak ini dan terhempas mundur.
Melihat adegan ini, ekspresi wajah Tang Jiu yang berada di belakang Ku Donglai langsung berubah dan dia berseru, "Guru!" Ku Donglai berdiri kembali sambil berkata, "Tidak apa-apa, hentikan saja dia dan jangan biarkan dia lari." Tang Jiu sangat patuh dan berlari dengan ganas ke punggung Leon. Dia benar-benar memotong punggung Leon. Pada saat ini, sosok Ni Hong dan Lan Suetian juga tiba satu demi satu. Ni Hong bertanya sambil tersenyum aneh, "Hantu tuaku, apakah kau ingin kami membantumu?" Ku Donglai mengerutkan keningnya. Secara alami dia mengerti kalau Ni Hong dan Lan Suetian datang hanya untuk mengambil keuntungan. Hanya saja saat ini dia tidak ingin menggunakan tangan orang lain untuk membunuh Leon. Dia harus membunuh Leon dengan tangannya sendiri untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Ku Donglai mendengus dingin. Tidak perlu. Tubuhnya bergetar dan dia langsung datang ke arah Leon. Kelima jarinya membentuk cengkeraman dan dia meraih Leon dengan cengkeramannya itu. Bab 819. Pada saat ini, ki sejati di tubuh Ku Donglai tidak meluap, namun benar-benar terkondensasi di kelima jarinya. Dia seperti binatang paling ganas yang meraih aura surgawi Leon dengan satu cakar. Kalau cakar ini menggenggam, jangankan kepala Leon, bahkan kalaupun itu adalah sepotong baja, pasti akan membuat 5 lubang di baja tersebut. Dihadapkan dengan genggaman yang menakutkan ini, Leon mengangkat tangannya dan mengayunkan telapak tangan Ku Donglai. Tetapi dia juga dikejutkan oleh gelombang kekuatan yang menyebabkan tangannya bergetar. Kekuatan fisik Ku Donglai secara alami lebih rendah daripada Leon. Tetapi ketika dia memadatkan ki aslinya di lengannya, kekuatan yang meletus sama sekali tidak lebih buruk daripada kekuatan Leon. Mata Leon menyipit. Dia melirik ke arah Ku Donglai yang sudah menyerah. Kali ini Ku Donglai melemparkan sebuah pukulan. Itu adalah pukulan yang sangat biasa, tapi itu memberi Leon perasaan yang sangat tajam, seperti ada pedang ki yang menembus jantungnya. Leon memiringkan tubuhnya untuk menghindari pukulan ini. Tinjunya melewati dada Leon, tetapi pada saat melewati dadanya, Ku Donglai tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan menamparkannya secara horizontal ke dada Leon. Leon meregangkan satu tangannya secara horizontal untuk melindungi dadanya. Terdengar bunyi yang keras, dan kekuatan telapak tangan yang datang ke arah Leon langsung mengguncang tubuh Leon dan menyebabkan tubuh Leon mundur ke belakang. Dalam sekejap, Ku Donglai mengulurkan tangan kanannya ke arah Tang Jiu dan berteriak, "Pedang!" Tang Jiu mengerti dan langsung menyerahkan pedang panjang yang dibawanya di punggungnya. Dengan pedang di tangannya, aura Ku Donglai sekali lagi berubah drastis. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pedang dan kemudian dia mengulurkan pedangnya ke arah Leon. Tampaknya itu adalah pedang yang lembut, tetapi dengan lintasan yang sangat cepat, pedang itu langsung sampai ke dada Leon. Mata Leon berkontraksi untuk sementara waktu. Pedang itu datang dengan begitu cepat, terutama pada tubuh pedang. Itu berisi ki pedang yang agung. Ki pedang ini tidak dipicu, tetapi kekuatannya terus meningkat. Bahkan kalaupun seseorang memiliki senjata di tangannya untuk melawan pedang ini, orang itu pasti akan terluka oleh ki pedang ini. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Leon adalah mundur. Dengan satu kaki di tanah, tubuh Leon terbang mundur seperti kupu-kupu. Sosok Ku Donglai juga terbang, seolah-olah dia ditarik oleh daya tarik di tubuh Leon. Saat Leon terbang ke depan, ujung pedang itu bukan hanya tidak menjauhkan diri dari Leon, tetapi menjadi semakin dekat ke hati Leon. Tidak jauh dari situ, mata Ni Hong berkontraksi untuk sementara waktu dan dia menggumamkan sepatah kata di mulutnya. "Duri surgawi." Lan Suetian
yang berdiri di samping mengangkat alisnya. Duri surgawi? Apakah itu adalah nama pedang Ku Donglai? Tang Jiu yang mengikuti Ku Donglai untuk bergerak tidak melihat ke arah gurunya itu. Semua perhatiannya tertuju pada Ni Hong dan Lan Suetian. Menurutnya, di hadapan pedang duri surgawi milik gurunya itu, Leon tidak akan bisa memiliki peluang untuk menang. Jadi ancaman terbesar mereka saat ini adalah sepasang guru dan murid, yaitu Ni Hong dan Lan Suetian. Ketika Leon merasa kalau dia tidak akan bisa menghindari ki pedang ini sama sekali, dia tiba-tiba meraung marah. 9 pedang! Tangan kanannya juga tiba-tiba terangkat, dan pada saat ini, dan niat pedang setinggi langit pun meledak. 9 pedang? Tang Jiu tertegun sejenak. Anak ini juga tahu ilmu pedang. Ku Donglai yang terus menusuk Leon juga tercengang. Anak ini juga ahli ilmu pedang. Apakah ini gerakan pedangnya? Merasakan niat pedang yang semakin kuat, sudut mulut Ku Donglai menunjukkan senyum sarkastik. Menurutnya, tidak peduli seberapa tinggi pemahaman Leon tentang niat pedang. Tetapi bagaimanapun juga, Leon tidak memiliki pedang di tangannya. Jadi bagaimana Leon bisa bertarung melawan dirinya yang benar-benar memegang pedang? Terlebih lagi, bahkan kalaupun Leon benar-benar memiliki pedang di tangannya, sudah terlambat untuk menghunus pedang saat ini. Tangan Ku Donglai yang memegang pedang panjang mulai bergetar. Dia hendak meledakkan pedang ki yang telah ditekan pada tubuh pedang. Pada saat ini, ki pedang yang ditekan ini telah mencapai titik ekstrim, dan dia percaya kalau pedang ini pasti akan mampu menembus hati Leon. Tetapi ketika dia baru saja meledakkan ki pedangnya, dia melihat tubuh Leon tiba-tiba melesat ke arah kiri, dan pada saat kritis ini, Leon langsung melepaskan diri dari kuncian ki-nya. Ku Donglai mencibir di dalam hatinya. Orang ini sepertinya bersembunyi cukup dalam. Dia terlalu naif kalau dia berpikir dia bisa menghindari pedang duri surgawi. Pedang panjang di tangan Ku Donglai kembali bergetar dan dia akan menebas secara horizontal ke arah Leon. Tetapi niat pedang yang kuat dari seorang pemuda berjubah hijau tiba-tiba datang dari depan Ku Donglai. Pedang adalah senjata tajam untuk membunuh, tapi niat pedang juga merupakan keinginan untuk membunuh. Ku Donglai telah berlatih pedang selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah menyangka kalau niat pedang seseorang akan bisa meledak menjadi vitalitas. Tetapi pada saat ini, dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa kalau dia tidak bereaksi, dia akan hancur oleh niat pedang yang kuat ini. Tanpa ragu-ragu, naluri antara hidup dan mati membuat pilihan paling bijaksana. Pedangnya yang awalnya akan menebas ke arah Leon, akhirnya berputar dan terus menusuk ke depan. Di depan cahaya pedang yang menyilaukan dan menyala itu, pedang panjang berwarna hijau menembus cahaya pedang itu dan menusuk lurus ke depan dengan keinginan untuk menghancurkan segalanya. Terdengar suara dentingan yang tajam. Dua pedang yang sama tajamnya bertabrakan pada saat ini, dan ujung pedang yang seukuran ujung jarum benar-benar saling menyentuh dengan akurat. Dua pedang ki yang agung bergegas menyerang satu sama lain. Dengan suara teredam, dua ki pedang agung tiba-tiba meledak dan menembak dengan cepat ke segala arah. Tubuh keduanya juga mundur ke belakang pada saat yang sama untuk menghindari percikan ki pedang. Tetapi ketika Ku Donglai mundur dari jangkauan pedang ki, Tang Jiu menemukan ada lubang darah ekstra di bahu gurunya itu. Sementara pemuda berjubah hijau yang tiba-tiba muncul itu sama sekali tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Mata Tang Jiu berkontraksi untuk sementara waktu. Kultivasi gurunya telah melangkah ke alam bawaan ketujuh, dan pemahamannya tentang niat pedang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dia bahkan merasa gurunya tidak mungkin kalah melawan Ni Hong dan Jiang Liuying. Tapi sekarang gurunya terluka oleh pemuda seperti ini. Mungkinkah kultivasi pemuda ini bahkan lebih tinggi daripada gurunya? Pada saat ini Ni Hong dan Lan Suetian juga mengerutkan kening mereka.
Bahkan mereka tidak menyangka kalau anak bernama Yehe ini akan memasang pembantu di sini, dan pembantunya itu bahkan lebih menakjubkan. Dia benar-benar menyakiti Ku Donglai. Satu pembantu saja sudah sangat baik, apalagi ada pembantu lainnya yang juga disembunyikannya. Apakah ada pembantu lainnya yang juga disembunyikannya? Nihong melirik Lan Suetian. Lan Suetian mengerti dan mengangguk tanpa menunjukkan jejak apapun. Nihong merasa lega. Orang yang paling terkejut tentu saja Ku Donglai. Tetapi dengan segera dia menemukan bahwa meskipun pihak lain tidak terluka, namun aura pihak lain juga tidak stabil. Pemuda di depannya ini bahkan sama sekali belum mencapai alam bawaan ke-7, dan kultivasinya mungkin tidak mencapai alam bawaan ke-6. Pemuda berjubah hijau ini bisa melukai dirinya, namun momentum pedang dari pedang yang barusan telah banyak melemah. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas lega. Kalau kultivasi pemuda berjubah hijau ini benar-benar lebih kuat darinya, dia khawatir. Pada saat ini, dia hanya bisa memilih untuk melepaskan kebenciannya dan segera mundur. Hanya saja, Ku Donglai mengabaikan satu hal, yaitu bahwa di sisinya masih ada Leon. Bab 820. Meskipun hanya sesaat baginya untuk memikirkan semua ini, Leon dengan cepat menangkap momen ini. Dia maju selangkah dan jurus fajar naga surgawinya meledak dengan sekuat tenaga. Ki sejati yang agung di tubuhnya berubah menjadi naga raksasa dan meledak ke arah Ku Donglai. Di hadapan tinju agung ini, Ku Donglai tidak berani melawan. Pedang panjang di tangannya bergetar dan pedang itu menebas ke arah tinju ini. Tetapi saat dia belum sempat menebas tinju ini, pedang panjang di tangan Lu Jiujian sudah mengeluarkan raungan naga dan seluruh sosok Lu Jiujian langsung mendatanginya. Lalu pedang itu pun menusuk kepalanya. Mata Ku Donglai berkontraksi untuk sementara waktu. Jelas dia tidak menyangka kerjasama kedua anak muda ini begitu rapi. Tang Jiu berseru terkejut. "Guru!" Dia mengabaikan saran gurunya sebelumnya. Tubuhnya bergetar dan dia langsung meninju Lu Jiujian. Leon berteriak, "9 pedang, perhatikan sisi di sana." Baru pada saat inilah Ku Donglai dan yang lainnya menyadari bahwa 9 pedang bukanlah nama gerakan apapun, tetapi nama master pedang. Kurang ajar. Ku Donglai mengutuk di dalam hatinya, tetapi dia juga merasa lega. Setidaknya dalam menghadapi serangan dari muridnya, pihak lain harus mencabut pedangnya. Namun dengan segera dia menemukan kalau dia salah. Lu Jiujian sama sekali tidak memandang Tang Jiu. Seolah-olah Tang Jiu sama sekali tidak ada. Pedangnya justru menusuk alis Ku Donglai dengan kecepatan yang lebih cepat. Ku Donglai terkejut. Pada saat ini, dia baru saja menghancurkan pedang Leon, jadi sudah terlambat baginya untuk menahan pedang ini. Hanya saja, orang ini juga sedikit gila, bukan? Bagaimana dia bisa mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya karena ingin membunuh musuhnya? Dalam sekejap, Ku Donglai menemukan kalau dia sudah salah lagi. Itu karena sesosok tubuh yang luar biasa berlari keluar dari hutan dan jejak telapak tangan yang megah meledak ke arah Tang Jiu. Tang Jiu yang cemas juga terpaksa mundur ke samping oleh ledakan telapak tangan ini. Hanya saja kemunduran ini membuatnya benar-benar kehilangan kesempatan untuk membunuh Lu Jiujian. Saat ini, pedang panjang Lu Jiujian telah sampai ke alis Ku Donglai. Tanpa menunggu ujung pedang menembus ke tengah alisnya, sebuah ki pedang melesat dari atas ujung pedang. Pada jarak sedekat itu, siapa yang bisa menghindar? Bahkan Nihong dan Lan Suetian pun tidak berpikir kalau Ku Donglai akan bisa menghindar. Orang-orang yang ada di depan mereka ini memiliki koordinasi yang sangat baik, dan hanya dalam beberapa gerakan singkat, mereka sudah bisa memprediksi apa yang ada di pikiran Ku Donglai dan Tang Jiu. Tetapi ketika semua orang berpikir kalau Ku Donglai takut akan kematian, Ku Donglai membuat adegan yang luar biasa. Kepalanya miring ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan seluruh tubuhnya jatuh ke bawah. Kemiringan inilah yang memungkinkannya menghindari pedang yang menusuk itu
dan membuat pedang Ki hanya membuat tanda berdarah di dahinya. Darah langsung mengalir, tapi dia akhirnya bisa menghindari pedang fatal ini. Ketika Lu Jujian mengubah gerakannya dan menebas Ku Donglai, pedang panjang yang ada di tangan Ku Donglai sudah sampai ke dadanya tepat waktu. Tubuhnya jatuh ke bawah, tetapi pedang panjang di tangannya menyapu pedang yang telah dipotong Liu Jujian. Bisa menjadi master dari alam bawaan ketujuh benar-benar membawa perbedaan yang besar. Tapi Ku Donglai akhirnya kalah cepat, terutama ketika ada Leon di sampingnya. Leon meneriakkan kalimat, "9 pedang, perhatikan sisi di sana." Hanya untuk mengalihkan perhatian Ku Donglai dan membuatnya salah mengira kalau Lu Jujian akan mengambil kesempatan untuk melawan Tang Jiu yang bergegas masuk. Tinjunya dipotong oleh Ku Donglai, tetapi tubuhnya tidak berhenti. Ketika Ku Donglai menghindari pedang Lu Jujian dan jatuh, dia sudah datang ke sisi Ku Donglai. Dia memanfaatkan momen ketika pedang Ku Donglai mengayunkan pedang Lu Jujian dan langsung meninju jantung Ku Donglai. Kekuatan tinju yang agung benar-benar meledak pada saat ini. Ku Donglai yang sudah berkultivasi ke tingkat tinggi juga sudah dikejutkan oleh kekuatan yang menakutkan ini dan langsung terbang keluar. Ki sejati pelindung di tubuhnya bahkan dihancurkan oleh ki sejati yang agung. Dan ketika orang itu masih di udara, seteguk besar darah telah menyembur keluar dari mulutnya. Kerusakan yang ditimbulkannya oleh pukulan ini jauh lebih besar daripada pedang tadi. Tang Jiu dihentikan oleh Qin Feng, dan dia kehilangan kesempatan terbaik untuk menyelamatkan gurunya. Dia merasa marah di dalam hatinya. Ketika tadi dia melihat kalau gurunya telah berhasil menghindari pedang paling mematikan, dia menghela nafas lega. Namun kemudian dia melihat gurunya diledakkan oleh pukulan Leon. Hati dan pikirannya terasa kacau. Dia tidak lagi peduli untuk mempertahankan kekuatannya. Aura di tubuhnya melonjak dengan cepat. Dia menerobos alam bawaan kelima dan mencapai alam bawaan keenam dalam sekejap mata. Tanpa menunggu auranya naik ke titik ekstrim, dia dengan segera membanting tangannya dan mengguncang tubuh Qin Feng di udara. Pada saat ini Leon berteriak lagi, 9 pedang. Tang Jiu tertegun sejenak. Apakah Leon memerintahkan Lu Jujian untuk mencegatnya? Hanya saja di hadapan gurunya yang terluka parah, Tang Jiu tidak peduli gerakan pedang apa yang akan digunakan oleh pihak lain untuk melawannya. Dia hanya menerjang ke arah Ku Donglai dengan kecepatan penuh. Tetapi sekali lagi dia menyadari bahwa dia telah salah menilai. Sosok Leon dan sosok Lu Jujian berpapasan pada saat ini, dan Leon bergegas langsung ke arahnya dan meninjunya. Dan sosok Lu Jujian naik ke udara seperti naga hijau dan berada di atas Ku Donglai yang masih terbang terbalik. Lu Jujian menikam Ku Donglai dengan pedang lain. Tang Jiu kebingungan. Lu Jujian berada di sisi kirinya sebelumnya, dan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk terluka oleh ki pedang Lu Jujian. Bagaimanapun, dia juga harus menyelamatkan gurunya. Tapi, dia tidak pernah berpikir kalau Leon dan Liu Jujian akan diam-diam memotong sosok mereka. Dengan cara ini, Leon memblokir tepat di depannya. Bahkan kalaupun dia bisa mengabaikan kekuatan pukulan ini, tetap saja dia tidak bisa menembus blokiran Leon. Tinju keduanya menghantam satu sama lain di udara, dan kekuatan tinju yang keras mengguncang tubuh Leon ke belakang. Lengannya mati rasa untuk sementara waktu. Tubuh fisiknya sudah ditempa dengan sangat kuat. Namun yang lebih menakutkan adalah kultivasi pihak lain masih meningkat. Meskipun merasa terkejut di dalam hatinya, Leon tetap tidak bergeming. Ketika dia melihat kalau Tang Jiu tidak memiliki niat untuk menurunkan kekuatannya sama sekali, tetapi terus bergegas ke arahnya, gumpalan warna ganas juga meletus di dalam hatinya. Ki sejati yang terkondensasi menjadi kristal di dantiannya menjadi seperti panci minyak yang mendidih. Ki sejati itu benar-benar meledak, dan ki sejati yang agung menyembur keluar di sepanjang lengannya.
Dia benar-benar mengandalkan ki sejatinya yang beberapa kali lebih banyak dari orang biasa, dan Tang Jiu yang auranya telah naik ke puncak alam bawaan keenam dengan ganas melontarkan pukulan lain ke arahnya. Terdengar ledakan yang keras, dan meskipun Tang Jiu sangat ingin menyelamatkan gurunya, dia juga terguncang oleh semburan energi ini, sampai dia mundur ke belakang. Dalam sekejap, pedang Qi yang ditebas Lu Jiujian dengan sempurna menembus tubuh Ku Donglai, dan sentuhan darah cemerlang mekar sepenuhnya dari jantung Ku Donglai. Bab 821. Tubuh Ku Donglai dikejutkan oleh tinju leon dan terbang mundur. Jadi ketika dia menghadap pedang Lu Jiujian yang jatuh dari langit, dia sama sekali tidak bisa bergerak untuk menghindar. Apalagi kekuatan pukulan leon terlalu menakutkan. Pukulan itu bukan hanya menghancurkan tulang dadanya, tetapi juga menyebabkan ki sejati di tubuhnya untuk sementara waktu menjadi tidak teratur. Pada saat ini, agak sulit baginya untuk memobilisasi ki sejatinya. Menilai dari nafas leon, dia berpikir kalau kultivasi leon bahkan belum mencapai alam bawaan keenam. Tetapi orang seperti itu yang kultivasinya jauh lebih rendah daripada kultivasinya sendiri, memiliki kekuatan ki sejati yang benar-benar melampaui miliknya. Ku Donglai sedikit bingung. Leon ini belum melangkah ke alam bawaan keenam dan sama sekali tidak bisa memobilisasi energi antara langit dan bumi. Leon hanya mengandalkan ki sejati di tubuhnya. Tapi bagaimana Leon bisa lebih kuat daripada dirinya sendiri yang telah memobilisasi energi langit dan bumi? Bagaimana tubuh Leon bisa menahan begitu banyak ki sejati? Bisakah meridiannya menahannya? Hanya saja ketika Lu Jiujian menebasnya dengan pedang, dia sudah melepaskan keraguan ini dan melihat pedang yang jatuh dari langit. Dia mengerti kalau dia tidak akan bisa mengelak sama sekali. Kalau itu adalah orang lain, maka pada saat ini orang lain itu mungkin akan mati. Tapi Ku Donglai adalah master dari alam bawaan ketujuh, dan perbedaan terbesar antara master dari alam bawaan ketujuh dan master dari alam bawaan keenam adalah bahwa master dari alam bawaan ketujuh sudah tercerahkan pikirannya. Ketika manusia pertama kali lahir, mereka masih bodoh dan tidak tahu apa-apa. Lalu ketika mereka berusia 2 atau 3 tahun, secara bertahap mereka akan mulai bisa memahami banyak hal. Saat inilah pikiran mereka mulai tercerahkan. Tetapi pencerahan seniman bela diri bawaan berbeda dari pencerahan yang seperti ini. Ada begitu banyak meridian yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh manusia. Tetapi ada 12 meridian utama dan 8 meridian ganjil, sehingga total ada 20 meridian terbesar dalam tubuh manusia. Dan juga ada banyak titik dalam tubuh manusia. Tetapi ada juga 7 titik utama dan 3 titik akupuntur utama. Mereka adalah Ying, Jing, Central, Force, Qi, Ling Hui, Life, Earth, dan Heaven. Hanya saja dalam banyak kasus, 7 titik utama dan 3 titik akupuntur utama ini dalam keadaan tertutup. Barulah setelah seniman bela diri bisa membuka 8 pembuluh darah ganjil dan terhubung dengan langit dan bumi yang agung dari dunia luar, dia akan bisa menggunakan kekuatan spiritual langit dan bumi untuk menerobos titik-titik lainnya. Setelah titik-titik akupuntur ini dibuka, maka
itu bukan hanya bisa mengandung lebih banyak ki sejati di titik akupuntur ini, tetapi juga bisa meningkatkan kekuatan spiritual dengan cara merangsang titik akupuntur. Pada tahap ini, peningkatan kultivasi seni bela diri bukan hanya peningkatan tubuh fisik, tetapi juga peningkatan kekuatan spiritual. Justru karena alasan inilah, maka banyak seniman bela diri yang sangat berbakat. Setelah memasuki alam bawaan ketujuh, seringkali baru memahami beberapa titik seni bela diri yang kuat. Ini juga cenderung menjadi teknik terbaik dari seniman bela diri alam bawaan ketujuh. Bakat Ku Dong Lai sendiri tidak terlalu tinggi. Ketika dia pertama kali menerobos titik Ying, dia tidak memahami seni bela diri yang kuat. Dia hanya memadatkan pedang Ki di dalam titik Ying-nya. Pedang Ki ini selalu terkandung di dalam titik Ying-nya dan telah ditempa oleh Ki sejati setiap siang dan malam, dan juga sudah mencapai titik yang tidak bisa dihancurkan dalam beberapa tahun terakhir. Ku Dong Lai tidak pernah menggunakan pedang Ki ini, tapi kali ini dia tidak ragu untuk mengorbankan pedang Ki ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia menggunakan jurus ini, hal ini bukan untuk membunuh musuh, tetapi untuk menyelamatkan hidupnya. Karena Ki sejatinya untuk sementara tidak tersedia, maka Ku Dong Lai mengorbankan pedang Ki yang kuat ini dan menembakkannya langsung ke jantung Lu Jujian. Ku Dong Lai yakin bahwa kalau Lu Jujian tidak ingin mati bersamanya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lu Jujian adalah berhenti menikam jantung Ku Dong Lai. Tapi bagaimanapun juga, dia terlalu meremehkan tekad Lu Jujian untuk membunuhnya. Kultivasi Lu Jujian memang jauh lebih rendah darinya, tetapi hasrat Lu Jujian untuk mempelajari ilmu pedang jauh melebihi dirinya. Pendekar pedang umumnya selalu memperlihatkan kegigihan. Bahkan meskipun dia tahu kalau dia akan mati, tapi dia tidak akan pernah mundur. Jadi meskipun dia merasakan ancaman kematian, dia masih tidak ragu untuk menusukkan pedang panjang yang ada di tangannya ke jantung Ku Dong Lai. Dan satu-satunya perubahan adalah tubuhnya sedikit berbelok. Sedikit penyimpangan seperti itu memungkinkannya untuk menghindari organ vitalnya terkena tebasan. Pedang Ki itu hampir menyerempet jantungnya dan akhirnya hanya mengenai bagian belakang jantungnya. Darah mulai berceceran. Tapi bagaimanapun juga, Liu Jujian berhasil membunuh Ku Dong Lai yang berada di alam bawaan ketujuh. Tubuh Ku Dong Lai jatuh dengan keras ke tanah. Dia benar-benar kehabisan nafas, tetapi sebelum dia meninggal, dia menatap pendekar pedang muda itu dengan ekspresi terkejut. Dia tiba-tiba merasa bahwa kalau orang ini tidak mati, maka pencapaiannya di masa depan pasti akan melampaui saudara iparnya yang sombong, Yun Fei Yang. Sayang sekali dia tidak akan bisa melihat hari itu. Ku Dong Lai sudah tewas. Tubuh Lu Jujian juga jatuh ke tanah. Tubuhnya terhuyung-huyung setelah menderita pukulan berat di jantungnya. Dia hampir jatuh ke tanah. Dengan cepat dia meletakkan salah satu tangannya ke jantungnya untuk menghentikan darah yang keluar. Dia melihat Ku Dong Lai yang jatuh ke tanah dengan wajah tanpa ekspresi. Seolah-olah yang mati di tangannya bukanlah master alam bawaan ketujuh, melainkan hanya kucing atau anjing biasa. Adapun mengenai luka-luka di tubuhnya, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Sekitar setahun terakhir ini, dia telah mengalami lebih dari 100 pertempuran, besar dan kecil. Dia bahkan pernah menderita luka yang lebih serius dari ini. Tetapi selama dia tidak mati, dia masih penuh dengan semangat juang. Ni Hong tercengang
lelaki tua yang telah bertarung dengannya selama separuh hidupnya ini mati dengan cara seperti ini dan di tangan seorang junior muda. Dia membawa Lan Suetian bersamanya dan satu-satunya yang ada di pikirannya adalah menunggu sampai Ku Donglai membunuh Leon untuk melihat apakah dia bisa memiliki kesempatan untuk membunuh Ku Donglai agar bisa mencegah masalah di masa depan. Meskipun Ku Donglai sudah melepaskan aliansi herbal Cina dan bahkan menyerahkan buku rahasia unik Menara Yunjian kepadanya dan juga memberitahunya rahasia yang mengejutkan, tetapi baginya, selama Ku Donglai masih bernafas, itu adalah bahaya yang tersembunyi. Kalau tidak ada kesempatan, secara alami dia akan menyerah. Tetapi kalau ada kesempatan, bagaimana mungkin dia mau melewatkannya? Ni Hong tidak pernah menyangka kalau yang akan meninggal pada akhirnya adalah Ku Donglai. Apakah itu adalah anak bernama Yehe atau pendekar pedang berbaju hijau ini? Kultivasi yang mereka tunjukkan tidak ada yang mencapai alam bawaan ke-6. Paling tinggi hanya di alam bawaan ke-5. Tetapi dua orang dari alam bawaan ke-5 ini diam-diam bekerja sama untuk membunuh hantu tua dari alam bawaan ke-7. Bagaimana kalau itu adalah dirinya? Apakah dia bisa bertahan dari kepungan kerjasama yang sangat baik ini? Ni Hong melirik Lan Suetian yang juga dalam keadaan terkejut, sampai dia menyadari tatapan bertanya yang dilemparkan oleh gurunya dan dia mengangguk ringan. Barulah kemudian Ni Hong menghela nafas lega. Tatapannya menatap langsung ke arah Leon. Jantung pendekar pedang berjubah hijau itu sudah rusak. Jadi dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Meskipun pendekar itu juga seorang kultivator dari alam bawaan ke-5, tetapi dengan kekuatan tempur yang sudah ditunjukkannya, Ni Hong merasa kalau dia sama sekali tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Lan Suetian bisa melakukannya sendiri. Satu-satunya hal yang tidak bisa diterima olehnya saat ini adalah keberadaan Leon. Di usia yang begitu muda, Leon memiliki kekuatan tempur untuk melawan para penguasa alam bawaan ke-7. Dari kekuatan besar mana orang ini berasal? Mata Ni Hong sudah menunjukkan niat membunuh yang dingin. Tidak peduli dari kekuatan mana Leon berasal, namun karena Leon ikut campur dalam masalah ini, maka Leon tidak boleh dibiarkan tetap hidup. Kalau tidak, Ni Hong khawatir dirinya dan orang lain tidak akan memiliki kedamaian di masa depan. Namun Ni Hong masih tidak bergerak dan masih ada Tang Jiu di tempat kejadian. Dia ingin tahu bagaimana pemimpin aliansi herbal Cina yang telah melonjak ke puncak alam bawaan ke-6 akan bereaksi ketika dia melihat gurunya terbunuh. Dan reaksi Tang Jiu tidak mengecewakannya. Ketika dia melihat gurunya tewas di tempat secara tragis seperti ini, Tang Jiu sangat marah. Aura di tubuhnya melonjak lagi pada saat ini, dan dia benar-benar menerobos alam ke-6 dalam satu gerakan, lalu bergegas ke alam ke-7. Aura metafisik dan misterius pun memenuhi udara. Bab 822. Ini adalah alam bawaan ke-7. Leon dan Lu Jujian tidak merasakan apa-apa, lagi pula mereka tidak tahu banyak tentang Tang Jiu. Tapi wajah Ni Hong dan Lan Suetian tiba-tiba berubah, terutama Lan Suetian. Dari informasi yang Lan Suetian terima, kultivasi Tang Jiu bahkan lebih rendah dari murid tertua Ku Donglai, yaitu Huang Ju. Bahkan kalaupun informasinya salah, menurut perkiraan Lan Suetian, paling banyak Tang Jiu hanya bisa berada di puncak dari alam bawaan ke-5. Lan Suetian sendiri sudah melangkah ke alam bawaan ke-6, dan ini adalah sesuatu yang selalu dia banggakan. Dia percaya bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk bertarung sampai mati,
Dengan aliansi herbal Cina, maka selama gurunya bisa menangani hantu tuaku, dia bisa sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh Tang Jiu dan Jiang Liuying yang memiliki hubungan dekat dengannya. Bisa mengirim kedua lelaki tua itu kembali ke neraka. Tetapi dia tidak pernah berpikir kalau Tang Jiu telah menembus alam bawaan ketujuh. Kalau semuanya berjalan sesuai dengan rencana awal, maka dia akan benar-benar bisa menciptakan kesempatan untuk duel seperti itu. Sulit untuk mengatakan apakah Jiang Liuying akan bisa membunuh Ku Donglai dan Ni Hong. Yang jelas dia bukanlah lawan Tang Jiu. Sekarang Ku Donglai sudah mati. Bahkan meskipun Tang Jiu melangkah ke alam bawaan ketujuh, namun dia pasti tidak akan sekuat Ku Donglai. Dengan kultivasi Ni Hong, seharusnya tidak sulit bagi Ni Hong untuk menghadapi Tang Jiu. Terlebih lagi, sekarang perhatian Tang Jiu jelas tertuju pada Leon dan orang-orangnya. Lan Suetian tidak tahu seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan ketiga orang ini pada Tang Jiu. Begitu Tang Jiu terluka terlalu parah, itu bukanlah hal yang baik bagi Lan Suetian. Jiang Liuying telah mengintai di balik bayang-bayang, tetapi ini bukan hanya untuk menghancurkan orang-orang dari aliansi herbal Cina, tetapi juga untuk menghancurkan Ni Hong yang ada di sampingnya. Orang yang terluka parah tidak bisa menjadi ancaman bagi Ni Hong, dan Jiang Liuying mungkin tidak bisa menemukan kesempatan untuk membunuh Ni Hong dengan satu pukulan. Terlebih lagi, 4 jenderal iblis yang setia kepada Ni Hong telah tiba. Dengan adanya 4 orang ini yang bersembunyi di bayang-bayang, bahkan jadi lebih sulit lagi untuk membunuh Ni Hong. Ini sedikit berbeda dari rencananya, tapi sekarang dia hanya bisa bertindak berdasarkan kesempatan yang ada. Sejauh ini, setidaknya situasinya menguntungkannya. Adapun mengenai Leon dan orang-orangnya, dia tidak merasa peduli sama sekali. Ketiga orang itu mampu membunuh Ku Donglai dengan mengandalkan kerjasama yang sangat baik dan juga berbagai macam trik kecil. Dalam hal kekuatan saja, sebenarnya ketiga orang itu sama sekali bukan lawan Ku Donglai, terutama karena salah satunya terluka parah. Untuk pertempuran kali ini, kemenangan terakhir sudah pasti menjadi milik Pavilion Lansi. Memikirkan hal ini, hati Lan Suetian yang tadinya merasa cemas karena Tang Jiu telah mencapai alam bawaan ketujuh, akhirnya menjadi membaik. Tidak peduli setinggi apa bakat Tang Jiu, pada akhirnya Tang Jiu akan mati juga. Orang mati tidak punya masa depan. Dengan tangan di belakang punggungnya, diam-diam Lan Suetian membuat gerakan halus yang memberitahu Jiang Liuying yang bersembunyi di bayang-bayang agar tidak bertindak gegabah untuk saat ini. Apa yang Lan Suetian tidak tahu adalah bahwa Jiang Liuying memang melihat isyarat yang diberikan oleh Lan Suetian dan tidak akan bertindak gegabah. Tetapi itu bukan karena dia mendapat perintah dari Lan Suetian, melainkan karena memang dia tidak berani bergerak sama sekali. Itu karena Shadow sedang berdiri diam di belakangnya. Meskipun Shadow tidak memiliki senjata di tangannya dan juga tidak mengatakan apapun, namun Jiang Liuying masih tidak berani bergerak atau bahkan mengeluarkan suara. Itu karena dia dikunci oleh aura Qi dari Shadow yang berada di alam bawaan ke-8. Orang yang ada di belakangnya ternyata adalah Master Super dari alam bawaan ke-8 dan juga orang yang sangat pandai menyembunyikan auranya. Jiang Liuying sendiri adalah seorang pembunuh, jadi dia sangat memahami kengerian para pembunuh. Kalau Shadow ingin membunuhnya, maka jangankan keadaan kultivasinya yang saat ini lebih rendah daripada Shadow. Bahkan kalaupun kultivasinya lebih tinggi dari Shadow,
tetap saja dia mungkin akan dibunuh oleh Shadow dengan hanya satu pukulan. Keheningan ini telah berlangsung lama. Sejak Jiang Liuying bersembunyi di sini, aura Qi yang kuat sudah menguncinya. Tetapi pihak lain tidak mengatakan apa-apa dan dia pun tidak berani berbicara lebih banyak lagi. Tetapi ketika dia melihat Ku Donglai terbunuh, namun pihak lain masih tidak berbicara, dia pun menjadi sedikit bingung. Kalau pihak lain benar-benar ingin membunuh, kenapa dia membocorkan aura Qi-nya sendiri? Tetapi kalau pihak lain tidak ingin membunuhnya, lalu kenapa mereka terus saja mengunci dengan aura Qi? Pada akhirnya, Jiang Liuying tidak bisa menahannya dan bertanya, "Aku ingin tahu apa yang dibutuhkan senior dariku." Bab 823. Yang berdiri di belakang Jiang Liuying adalah Shadow yang saat ini berkata, "Antara kehidupan dengan kematian, apa yang akan kau pilih?" Kultivasi Shadow selalu berada di alam bawaan ketujuh, tetapi setelah pertempuran dengan Dugu Jiang, pada hari itu, dia pun menemukan kesempatan untuk menerobos. Ketika Leon memulihkan diri dari luka-lukanya, dia sudah mulai mencoba menerobos dan akhirnya bisa melangkah ke alam bawaan ke-8. Jangan melihat bahwa perbedaan antara alam bawaan ke-7 dan alam bawaan ke-8 hanyalah satu alam, karena satu alam ini adalah dunia yang berbeda. Selain itu, Shadow adalah kelas 1 di dunia ini. Hanya dengan kultivasi alam bawaan ke-7, dia berani mengintai di keluarga Dugu untuk menemukan kesempatan membunuh kepala keluarga Dugu yang kultivasinya sudah mencapai alam bawaan ke-9. Meskipun Jiang Liuying juga pandai membunuh, tetapi menurutnya, kungfu tersembunyi semacam ini seperti anak kecil yang sedang bermain di rumah. Jangankan kultivasinya yang telah mencapai alam bawaan ke-8, bahkan kalaupun tingkat kultivasinya sama dengan Jiang Liuying, atau bahkan satu alam lebih buruk daripada Jiang Liuying, dia yakin kalau dia bisa membunuh Jiang Liuying dengan satu pukulan. Kalau mengikuti karakternya, Shadow sama sekali tidak akan memberi Jiang Liuying kesempatan untuk bertahan hidup dan akan langsung membunuhnya dengan pedang. Tapi ketika dia memikirkan apa yang akan dilakukan Leon dan memikirkan pengaruh perkumpulan Liuying di daerah perbatasan, dia pun punya satu ide lagi. Dia akan mengunci Jiang Liuying dengan aura Qi-nya dan menghancurkan pikirannya. Begitu Jiang Liuying mendengarnya, dia langsung mengerti kalau Shadow sedang memberi dirinya pertanyaan pilihan ganda. Tanpa ragu-ragu dia segera berbicara, "Kehidupan." Bayangan tidak berbicara. Shadow tidak berbicara, tetapi hanya mengeluarkan sebotol ramuan dan melemparkannya ke depan Jiang Liuying. Mata Jiang Liuying berkontraksi. Kalau pihak lain tidak membunuhnya, itu berarti pihak lain memiliki rencana untuk menggunakan dirinya. Tetapi dia dan pihak lain tidak saling mengenal satu sama lain. Dan kalau pihak lain ingin menggunakan dirinya, pihak lain secara alami harus mengendalikan dirinya. Jelas sekali kalau racun merupakan pilihan terbaik. Tetapi, begitu dia mengambil racun ini, hidup dan matinya juga akan berada di tangan pihak lain. Dia takut kalau dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berbalik dalam kehidupan ini. Tetapi kalau dia tidak menerimanya, dia bisa langsung mati di sini pada saat berikutnya. Terutama ketika dia merasakan niat membunuh yang secara bertahap meningkat di belakangnya. Jiang Liuying menghela nafas pelan, lalu berjalan berjongkok
dan mengambil botol pil itu. Kemudian mengeluarkan pil hitam dari dalamnya. Melihat pil hitam itu, jejak keraguan melintas di mata Jiang Liuying. Dia bahkan mulai berpikir kalau dia berusaha dengan keras, bagaimana peluangnya untuk melarikan diri. Tepat ketika dia melontarkan pikiran ini, tubuh Tang Jiu yang berada puluhan meter jauhnya tiba-tiba meledak dengan aura misterius, dan Qi yang telah menyelimuti seluruh tubuh Jiang Liuying juga sedikit mengendur pada saat ini. Mata Jiang Liuying tiba-tiba berbinar. Bagi seniman bela diri alam bawaan, setelah mencapai puncak dari alam bawaan ke-6, 8 meridian dan 8 titik nadi mereka akan terbuka sepenuhnya, yang memungkinkan sirkulasi internalnya terhubung sepenuhnya dengan siklus besar langit dan bumi. Pada saat ini, orang bisa menggunakan Qi sejati di tubuhnya sebagai panduan untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri, sehingga kekuatan serangannya menjadi lebih kuat. Tetapi bagaimanapun juga, ada batasan untuk Qi sejati bawaan di dalam tubuh, dan ini membutuhkan kontrol mental yang besar. Kalau seseorang ingin terus meningkatkan kultivasinya sendiri, dia harus meningkatkan kekuatan spiritualnya, menerobos 7 titik utama dan 3 titik akupuntur dengan kemauan yang kuat adalah langkah pertama dalam menumbuhkan kekuatan spiritual. Meskipun Tang Jiu baru saja menembus alam bawaan ke-7 belum lama ini dan hanya membuka salah satu titik utama, namun kekuatan spiritualnya juga telah meningkat pesat. Yang lebih penting lagi, pada saat menerobos alam bawaan ke-7, dia melewati latihan yang unik. Begitu dia menggunakan rangkaian latihan ini, Qi sejati di tubuhnya seperti mendidih, dan aktivitasnya juga akan sangat meningkat. Pada saat ini, apakah itu tentang reaksinya, kecepatan, kelincahan, termasuk kekuatannya sendiri, semuanya menjadi sangat meningkat. Dia menamai rangkaian latihan ini dengan nama mendidih. Hanya saja rangkaian latihan ini memiliki kekuatan yang fatal, yaitu akan merusak meridiannya sendiri. Lagi pula, begitu Qi sejati yang semula tenang menjadi mendidih, dia tidak memiliki cara untuk sepenuhnya mengendalikannya. Hanya saja pada saat ini, dia tidak peduli dengan gejala sisa seperti itu, karena dia sudah bertekad untuk membalaskan dendam gurunya. Dia pun langsung mengarahkan jarinya ke dantiannya, dan Qi sejati di tubuhnya seperti panci yang telah diisi dengan air. Qi tersebut mendidih seketika, dan aura yang keras pun benar-benar meledak. Matanya juga memerah pada saat ini. Seluruh orang itu seperti iblis gila yang bergegas langsung menuju Leon, dan hampir seketika dia sudah datang ke depan Leon, lalu tinjunya langsung menabrak kepala Leon. Mata Leon berkontraksi untuk sementara waktu. Saat ini, kultivasinya masih di puncak alam bawaan ke-5, dan dia masih sedikit tidak jelas tentang perubahan yang terjadi di pihak lain. Tetapi dia tahu, kalau Tang Jiu yang ada di hadapannya saat ini lebih kuat daripada sebelumnya. Tanpa ragu sedikit pun, tangan kirinya dengan cepat terangkat dan langsung menyegel tinju keras Tang Jiu. Segera dia merasakan kekuatan besar seperti gunung datang dari dalam tubuhnya. Dan dengan kekuatan tubuh fisiknya, seluruh tubuhnya bahkan terguncang oleh pukulan ini, sehingga menyebabkan seluruh tubuhnya membungkuk dan tanah yang ada di bawah kakinya diinjak ke dalam lubang yang dalam. Kekuatan yang luar biasa itu hampir mematahkan lengannya. Kemudian, pukulan kedua Tang Jiu datang dengan cepat saat ini dan mengenai dadanya.
Leon buru-buru mengangkat tangan kanannya dan merentangkan kelima jarinya untuk melindungi dadanya. Dengan suara teredam, seluruh tubuh Leon terguncang karena dikejutkan oleh kekuatan pukulan ini. Dan dia juga terhempas mundur beberapa langkah, sehingga kekuatan yang dibawa oleh pukulan itu menjadi semakin berkurang. Namun Tang Jiu, yang sangat ingin membalas dendam, sudah bergegas maju secara langsung dan menghantamkan pukulan lain ke kepala Leon. Kecepatan Tang Jiu sangat cepat dan kekuatan pukulannya juga sangat besar. Jadi untuk sementara, Leon benar-benar ditekan. Kalau Leon terus seperti ini, cepat atau lambat tubuhnya akan diledakkan oleh pihak lain. Tapi Leon bukan satu-satunya orang di tempat kejadian. Ketika seluruh tubuh Leon dikejutkan oleh pukulan ketiga Tang Jiu dan melangkah mundur, tubuh Qin Feng justru bergerak dan sosoknya seperti elang terbang yang melompat langsung ke punggung kanan Tang Jiu. Dia langsung meraih ki sejati Tang Jiu dengan satu cakar. Ki sejati di tubuh Leon melonjak keluar, lalu mengembun di kelima jarinya. Lalu seperti cakar burung pemangsa, Leon mencengkram Tang Jiu dengan ganas. Tetapi Tang Jiu tidak melihatnya dan meledak dengan pukulan backhand. Pada saat cakar tajam Qin Feng hendak menangkap ki sejati Tang Jiu, tinju yang agung langsung menghantam perut bagian bawah Qin Feng. Qin Feng merasa seolah-olah dia telah terkena bola meriam, dan dia langsung terbang. Ketika dia masih di udara, seteguk besar darah sudah menyembur keluar dari mulutnya. Adegan ini membuat Ni Hong dan Lan Suetian mengerutkan kening mereka. Mereka juga menemukan bahwa kecepatan dan reaksi Tang Jiu telah mencapai titik ekstrim pada saat ini. Ni Hong menghela nafas ringan. Orang ini benar-benar kejam pada dirinya sendiri. Tentu saja dia mengerti berapa banyak yang telah dibayar Tang Jiu untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Lan Suetian sedikit bingung dan menatap Ni Hong. Ni Hong menjelaskan kepada Lan Suetian, begitu seorang seniman bela diri melangkah ke 7 alam, pada saat membuka titik Ying, dia memiliki pemahaman dan sering menciptakan beberapa seni bela diri yang kuat sesuai dengan pemahamannya sendiri. Dan Tang Jiu ini, kalau aku tidak salah, seni bela diri yang dia pahami seharusnya untuk merangsang ki sejati dalam tubuh, sehingga ki sejatinya membentuk keadaan mendidih. Dengan melakukan itu, memang bisa membuat kekuatan tempurnya sendiri melonjak, tetapi gejala sisanya juga sangat serius. Ki sejati yang tidak terkendali bukan hanya akan melukai musuh, tetapi juga akan melukai meridiannya sendiri. Menurut situasi ini, bahkan kalaupun dia membunuh orang-orang muda ini, dia akan menjadi orang yang sia-sia. Lan Suetian mengerutkan keningnya. Sepertinya dia tidak menyangka kalau orang yang telah melawannya selama bertahun-tahun ini akan menjadi begitu kejam pada dirinya sendiri. Tidak heran dia bisa melangkah ke alam bawaan ke-7 dan selangkah lebih maju darinya. Ni Hong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menatap Tang Jiu yang bergegas menuju Leon. Alis Leon kembali berkerut, dan di hadapan pukulan bertubi-tubi dari Tang Jiu, dia tidak lagi menahan dirinya. Ki sejati di tubuhnya benar-benar meledak dan benar-benar mengembun di atas tinjunya saat dia memukul Tang Jiu dengan pukulannya. Ki agung meledak dan tubuh Leon langsung terpental. Tubuh Tang Jiu juga terpental mundur beberapa langkah, tetapi setelah mengambil kurang dari 3 langkah, Tang Jiu bisa menstabilkan kembali tubuhnya. Dia menghentakkan kakinya dengan keras dan kembali menerkam Leon. Namun pada saat ini ada pedang Qi yang melesat dari samping, dan itu adalah pedang Lu Jiujian. Meskipun luka berat, dia masih tidak ragu untuk menyerahkan pedang yang saat ini ada di tangannya. Tang Jiu juga tidak terlalu memperhatikan pedang Qi yang menerobos udara itu. Tubuhnya sedikit menyamping agar dia bisa menghindari pedang Qi itu.
dan kemudian dia meledakkan tinjunya ke arah Leon. Kelopak mata Leon melonjak. Tangannya disilangkan di depan untuk melindungi dadanya. Dia dikejutkan oleh tinju ini dan terus bergerak mundur. Ketika dia berpikir kalau Tang Jiu akan terus menyerang, dia menemukan bahwa Tang Jiu telah berbalik dan menerkam Lu Jiujian. Lu Jiujian sudah mengalami pukulan berat, sehingga kekuatan tempurnya saat ini hanya 1:10. Jadi bagaimana mungkin saat ini dia bisa menghadapi Tang Jiu yang kekuatannya telah meroket? Leon mengangkat alisnya, dan tanpa menunggu tubuhnya stabil, dia sudah mengangkat salah satu tangannya dan langsung menampar jurus naga yang meretakkan kubah. Cakar naga muncul di atas kepala Tang Jiu, di atas kepala Tang Jiu, dan menampar Tang Jiu dengan sekuat tenaga. Tapi Tang Jiu benar-benar mengabaikan jejak telapak tangan yang mengerikan itu dan terus bergegas menuju Lu Jiujian. Dia bahkan mengabaikan pedang yang dilayangkan Lu Jiujian kepadanya. Dengan keras, jejak telapak tangan menghantam tubuh Leon dan menyebabkan seluruh tubuhnya tersandung. Tetapi justru sandungan inilah yang memungkinkannya untuk menghindari pedang yang menusuk ke arah jantungnya. Pedang naga yang tajam itu hanya menyerempet bahunya, dan kemudian seluruh tubuhnya sudah datang ke sisi Liu Jiujian. Pada saat ini sebuah pukulan mengenai jantung Lu Jiujian yang terluka. Bab 824. Ketika Tang Jiu benar-benar meledakkan ki sejati di tubuhnya, Shadow yang telah mengunci ki. Jiang Liuying juga menunjukkan jejak fluktuasi di hatinya. Sedikit fluktuasi itu ditangkap dengan sempurna oleh Jiang Liuying. Racun yang awalnya dimasukkan ke dalam mulutnya langsung menabrak Shadow yang ada di belakangnya dengan backhand-nya. Seluruh tubuh orang itu seperti burung layang-layang yang terbang dan bergegas keluar dalam sekejap. Jiang Liuying tahu bahwa kultivasi pihak lain jauh di atasnya, dan dia tidak berpikir untuk mengalahkan lawan secara langsung. Karena sekarang ada celah, maka satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah meninggalkan tempat ini. Adapun mengenai rencana yang awalnya direncanakannya dengan Lan Suetian, namun karena sekarang ada master dari alam bawaan ke-8 yang hadir, bagaimana mungkin rencana itu bisa berhasil? Tapi, begitu dia melangkah, dia tiba-tiba menyadari kalau ujung pedang menusuk dari depan dan menusuk tenggorokannya. Wajah Jiang Liuying berubah. Bukankah tadi Shadow jelas-jelas berada di belakangnya? Kenapa sekarang Shadow tiba-tiba sudah berada di depannya? Namun dia tidak berani melawan dan langsung menggunakan langkah bayangan mengalir untuk menghindari pedang yang langsung menusuk secara langsung. Tubuhnya berbalik dan dia hendak menerobos dari sisi kiri, tetapi pedang yang lebih cepat sudah menusuknya dari belakang. Dia belum sepenuhnya berbalik, namun pedang itu sudah menembus bagian belakang hatinya. Tubuh Jiang Liuying menegang, dan untuk beberapa saat dia sama sekali tidak berani bergerak. Itu karena dia tahu bahwa begitu dia membuat sedikit saja gerakan, maka pedang ki yang ada di ujung pedang lawan dapat menghancurkan hatinya kapan saja. Dia tidak ingin dikendalikan, tetapi dia lebih tidak ingin lagi kehilangan nyawanya. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa besar jarak antara dirinya dan orang yang ada di belakangnya. Terlebih lagi pihak lain tampaknya bukan manusia sama sekali. Jiang Liuying secara naluriah melihat ke tempat di mana tadi dia juga menikamkan pedangnya. Tetapi dia tertegun ketika menemukan bahwa tidak ada sosok manusia sama sekali, dan sebagai gantinya ada bayangan hitam yang secara bertahap menghilang. Langkah macam apa ini? Mata Jiang Liuying tiba-tiba menyipit. Shadow mengabaikan keterkejutan Jiang Liuying, dan sekali lagi dia mengeluarkan sebotol ramuan dari tangannya dan melemparkannya ke Jiang Liuying. Kali ini Jiang Liuying tidak berani bermain trik. Jadi dengan patuh dia mengambil botol obat itu dan menuangkannya ke mulutnya. Baru saat itulah Shadow mencabut pedang panjang
yang menembus setengah inci di belakang Jiang Liuying, dan kemudian aura pedang juga menghilang. Jiang Liuying kesakitan, mendengus, dan menoleh untuk melihat sosok bayangan itu. Hanya saja seluruh tubuh Shadow diselimuti jubah hitam. Jadi dia sama sekali tidak bisa melihat wajah Shadow. Jiang Liuying melihat ke arah Shadow dan berkata, "Kenapa kau tidak membunuhku?" Shadow menjawab dengan dingin, "Itu karena kau masih berguna." Jiang Liuying terdiam beberapa saat. Itu jawaban yang mudah. Jiang Liuying juga sederhana. Setelah mengetahui bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dia hanya bertanya langsung, "Apa yang kau inginkan untuk kulakukan?" Shadow menjawab, "Kau tidak perlu melakukan apa-apa." Jiang Liuying tercengang. Apa?" Bayangan Shadow kemudian menambahkan, "Setidaknya untuk saat ini." Jiang Liuying terdiam. Pada saat ini terdengar suara langkah kaki di hutan di belakangnya. Jiang Liuying mendongak dan melihat pria lain yang juga diselimuti jubah hitam berjalan keluar dari kedalaman hutan. Tanpa menoleh ke belakang, Shadow hanya bertanya dengan suara rendah, "Apakah sudah berakhir?" Lu Sheng mengangguk, "Sudah." Kali ini para master sekte penyihir hantu telah keluar dari tempat persembunyiannya dengan kekuatan penuh. 4 master alam bawaan yang diatur oleh Lan Suetian semuanya telah dibunuh oleh mereka. Wei Potian dan Lingda juga ditangkap oleh mereka, dan sekarang hanya Lan Suetian, Ni Hong, dan Tang Jiu yang tersisa. Shadow tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berdiri dalam diam dan melihat pertempuran di kejauhan. Lu Sheng mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, "Apakah kau tidak membantu?" Dia sudah melihat bahwa Tang Jiu, pemimpin aliansi herbal Cina, benar-benar sedikit lebih menakutkan saat ini. Ditambah dengan adanya Lan Suetian dan Ni Hong, dia juga merasa sedikit khawatir tentang keselamatan Leon dan yang lainnya. Shadow menggelengkan kepalanya. "Tidak, kau harus mempercayai mereka." Lu Sheng terdiam. Pada saat ini terlihat Tang Jiu menyapu di depan Lu Jiujian dan menghancurkan tinjunya ke hati Lu Jiujian yang babak belur. Ketika Lu Jiujian melihat bahwa Tang Jiu juga menghindari titik vital dan pedangnya sendiri hanya menembus bahu Tang Jiu, dia pun tidak ragu-ragu dan dengan tegas mengayunkan pedang naga yin di tangannya. Dia menghentakkan kakinya, dan kemudian tubuhnya terbang mundur dan secara ajaib menghindari pukulan keras Tang Jiu. Tang Jiu tercengang, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa Lu Jiujian, orang yang sangat gigih sejak awal kemunculannya ini, akan dengan tegas mengayunkan pedangnya saat ini. Untuk sesaat, aura agung datang dari belakangnya. Tang Jiu ingin membunuh Lu Jiujian dengan seluruh kekuatannya. Namun pada saat ini dia harus berbalik dan menghadapi serangan dari belakang. Hanya karena dia tahu bahwa kalau dia tidak melakukan ini, maka dia pasti akan mati sebelum membunuh Lu Jiujian. Bagaimana orang mati bisa membalaskan dendam tuannya? Begitu Tang Jiu berbalik, dia melihat aura tinju besar seperti bintang jatuh yang jatuh dari langit. Di hadapan tinju agung ini, mata Tang Jiu menjadi dingin dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia langsung menyambut tinju agung ini dengan pukulan. Terdengar suara ledakan keras dan 2 tinju tiba-tiba meletus. Tapi apa yang tidak diduga oleh Tang Jiu adalah bahwa Leon yang sedikit lebih rendah dari dirinya beberapa saat yang lalu saat ini sedang meledak dengan kekuatan yang sama dengan miliknya saat ini. Bahkan meskipun dia selangkah lebih lambat karena tadi harus berbalik, tetapi kekuatan Leon memang meningkat pesat. Bagaimana ini mungkin terjadi? Mungkinkah pada saat ini Leon benar-benar sudah menerobos pembuluh darah ganjil dan memasuki alam bawaan ke-6? Tinju kiri Leon meledak lagi, dan tinju itu meledak seperti kilat, lalu menabrak Tang Jiu.
Tang Jiu mendengus dingin, lalu dia juga mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk menemui tinju Leon dengan pukulan. Terdengar suara teredam lagi. Untuk pukulan ini, Tang Jiu sudah mengumpulkan semua kekuatannya. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Leon sama sekali setara dengannya dan melawannya tanpa henti. Wajah Tang Jiu berubah. Aura Leon secara mengejutkan masih melonjak. Dalam sekejap, Leon melemparkan pukulan ketiga tanpa ragu-ragu. Niat tinjunya terkondensasi secara ekstrim pada saat ini, dan energi antara langit dan bumi juga diselimuti dengan niat tinju ini, lalu menabrak Tang Jiu dengan kecepatan penuh. Hati Tang Jiu terkejut, dan ki sejati di tubuhnya benar-benar meledak. Di bawah kendali kekuatan spiritual yang sangat besar, dia menarik energi antara langit dan bumi dan terus melawan Leon. Namun, ketika tinju keduanya bertabrakan lagi, Tang Jiu dikejutkan oleh tinju Leon dan terhempas mundur. Tiba-tiba dia mengerti segalanya. Leon memang benar-benar menerobos penghalang alam bawaan kelima dan memasuki alam bawaan keenam. Yang lebih luar biasa lagi adalah, dengan setiap pukulan yang dilemparkan oleh Leon, Leon bisa menerobos pembuluh darah ganjil dan menyebabkan kekuatannya meroket. Tang Jiu tidak bisa berkata-kata. Di mana di dunia ini ada orang yang bisa menerobos alam bawaan dengan begitu cepat? Bab 825. Tepat ketika Tang Jiu terkejut dan tidak bisa berkata-kata, Leon telah menembus pembuluh darah ganjil yang keempat. Saat ini pukulan keempatnya juga meledak dengan kecepatan penuh. Tang Jiu berjuang untuk mengangkat tangannya dan melindungi jantungnya. Tetapi ada kekuatan yang membuatnya merasa tak tertahankan saat ini, dan seluruh tubuhnya meledak oleh pukulan ini. Tang Jiu terkejut. Satu pukulan, satu pembuluh darah ganjil yang terbuka. Meski begitu, pihak lain hanya menerobos 4 pembuluh darah ganjil sekarang. Tetapi kenapa kekuatan pihak lain lebih kuat dari dirinya? Padahal dia adalah orang yang telah menerobos 8 pembuluh darah ganjil. Bisakah pemuda ini memobilisasi lebih banyak kekuatan spiritual dari langit dan bumi untuk lebih mengontrol ki sejati di tubuhnya dan meledak dengan kekuatan tempur yang lebih kuat? Tang Jiu dengan sembrono meledakkan ki sejati di tubuhnya dan membuatnya mendidih, sehingga membuat kekuatan tempurnya sendiri menjadi sangat meningkat, ditambah dengan peningkatan besar dalam kekuatan spiritual. Kekuatan langit dan bumi yang dapat dia mobilisasi jauh melampaui orang biasa. Bagaimana bisa dia ditekan oleh pihak lain? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ki sejati dalam tubuh Leon jauh melampaui orang biasa, dan kekuatan spiritual Leon juga lebih kuat dari orang biasa. Bahkan, meskipun Leon hanya menembus 4 pembuluh darah ganjil, dan dia hanya bisa menarik kekuatan langit dan bumi melalui 4 pembuluh darah ganjil ini, tetapi kekuatan terakhirnya tetap jauh melampaui orang biasa. Bukan hanya Tang Jiu yang memperhatikan ini, tetapi juga Lan Suetian dan Ni Hong yang berdiri tidak jauh dari situ. Tidak sulit untuk menerobos alam bawaan selama pertarungan. Ketika banyak seniman bela diri menghadapi hambatan, mereka akan menggunakan pertarungan hidup dan mati untuk menerobos kemacetan. Tetapi sama sekali tidak ada seniman bela diri yang bisa se-ekstrim Leon. Setelah mencapai alam bawaan keenam, dia benar-benar menerobos 4 pembuluh darah ganjil dalam sekejap. Semua ini hanya menjungkir balikan akal sehat mereka. Qin Feng sudah terbiasa dengan semua ini. Ketika Leon menerobos ke alam bawaan kelima,
Bukankah dia juga membuka 12 meridian sekaligus? Sekarang hanya 4 pembuluh darah ganjil yang dibuka. Apa yang aneh dengan hal ini? Leon tidak peduli pada apa yang dipikirkan oleh semua orang. Saat tubuh Tang Jiu terbang terbalik, aura di tubuhnya melonjak lagi, dan ki sejati di dantiannya bergegas langsung ke seluruh tubuhnya seperti letusan gunung berapi, dan hanya 4 pembuluh darah ganjil yang tersisa. Namun pada saat ini bisa diterobos dalam sekejap. Seluruh pribadinya tampaknya langsung terintegrasi ke dalam bagian langit dan bumi, dan di antara gerakannya, kekuatan langit dan bumi muncul dengan sendirinya. Nihong tidak bisa duduk diam lagi, meskipun Leon baru saja menerobos ke alam bawaan ke-6 dan masih satu tingkat di bawahnya. Namun aura yang meletus di tubuh Leon bahkan lebih menakutkan daripada ketika dia berada di masa jayanya. Dan Leon juga membuka 8 pembuluh darah ganjil dengan sangat cepat. Siapa yang tahu kalau ternyata nantinya anak ini akan bisa menerobos kemacetan alam bawaan ke-6 dalam satu gerakan dan membuka titik Ying, lalu memasuki alam bawaan ke-7. Kalau Leon benar-benar sampai pada titik itu, bahkan kalaupun dia berusaha sekuat tenaga, dia khawatir kalau dirinya sama sekali tidak akan bisa menjadi lawan Leon. Dia baru saja mendapatkan buku pedang dari Menara Yunjian, dan dia tidak ingin mati di sini seperti ini. Bahkan dia tidak ingin mengambil sedikit pun resiko. Jadi dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Ketika perhatian Leon tidak tertuju padanya, dia langsung mengambil langkah dan sosoknya langsung datang ke belakang Leon. Sebuah telapak tangan menampar bagian belakang jantung Leon. Hanya saja yang tidak dia duga adalah bahwa ternyata Leon tidak memperhatikannya sama sekali. Leon juga maju selangkah sehingga bisa menghindari telapak tangan Nihong dalam satu langkah. Nihong mengangkat alisnya, tubuhnya bergoyang, dan dia juga melangkah maju. Tapi kali ini dia langsung meninju. Sebagai seorang penguasa alam bawaan ke-7, pukulan yang meledak dengan seluruh kekuatannya sungguh merupakan pukulan yang agung. Sosok Leon masih bergegas ke depan, dan sepertinya tidak ada cara untuk menghindari pukulan ini sama sekali. Namun dia memang tidak menghindarinya. Dia hanya bergegas ke sisi Tang Jiu, dan sebelum tubuh Tang Jiu jatuh ke tanah, dia sudah meraih pergelangan tangan, pergelangan kaki Tang Jiu, lalu menariknya dengan backhand dan tubuhnya berputar. Dia langsung menggunakan Tang Jiu sebagai senjata untuk menebas Nihong. Tidak ada yang mengira kalau Leon akan melakukan tindakan seperti itu. Bahkan Tang Jiu pun tidak menyangka. Tadinya dia hanya memikirkan tentang bagaimana cara melepaskan diri dari belenggu Leon. Namun tiba-tiba dia merasakan ledakan tinju yang agung. Ketika dia melihat wajah orang yang ada di depannya, matanya penuh dengan keputusasaan. Itu adalah Nihong. Dengan suara ledakan keras, Nihong yang tidak punya waktu untuk menghentikan tinjunya, membanting tinjunya ke kepala Tang Jiu. Kepala Tang Jiu meledak terbuka seperti semangka, dan sebelum dia tewas, dia bahkan tidak punya waktu untuk menghela nafas. Otak putih pun berhamburan, dan kabut darah memenuhi udara. Wajah Nihong berubah menjadi buruk. Tapi begitu dia menarik tinjunya, dia melihat sosok Leon sudah bergegas keluar dari kabut darah, dan ada pedang panjang di tangannya. Itu adalah pedang panjang berwarna hijau. Kalau Nihong tidak salah, pedang ini adalah pedang pendekar berjubah hijau yang tadi dimasukkan ke bahu Tang Jiu. Kapan dia mencabut pedang ini? Sementara hatinya masih merasa terkejut, Nihong melihat Leon menyodorkan pedang panjang berwarna hijau itu ke arahnya. Di badan pedang terlihat cahaya neon mengalir, dan dari atas ujung pedang, pedang ki yang tajam melesat keluar dan langsung menancap ke dada Nihong. Nihong terkejut, kakinya terbanting dengan keras dan tubuhnya terbang mundur ke belakang seperti bola meriam. Saat dia terbang keluar,
tubuhnya juga dengan cepat berbalik ke samping. Dengan bunyi gedebuk, pedang Qi menyerempet dadanya dan menciptakan luka panjang di dadanya. Nihong sangat marah. Dia juga seorang master yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Dan dia adalah pendukung terbesar Pavilion Lansi. Tetapi sekarang dia dipaksa berada di dalam situasi yang memalukan oleh seorang anak yang berusia di awal 20-an. Qi sejati di dalam tubuhnya benar-benar meledak, dan dari dalam titik Ying yang telah terbuka selama bertahun-tahun, ada juga aliran cahaya yang berterbangan. Esensi Nihong mencapai puncaknya pada saat ini, tepat ketika dia hendak bergerak dengan seluruh kekuatannya dan bertarung sampai mati dengan Leon. Dia melihat kalau Leon tiba-tiba berhenti dan berdiri beberapa meter darinya. Nihong sedikit tertegun. Apa yang akan dilakukan anak ini? Apakah anak ini akan melewatkan kesempatan yang begitu besar? Tapi tiba-tiba wajahnya berubah. Bukan hanya dia, tetapi Lan Suetian yang sedang menunggu kesempatan, bahkan Qin Feng, Lu Jiujian, termasuk Shadow yang bersembunyi di hutan dan menonton dalam diam, semuanya memiliki perubahan besar dalam ekspresi mereka pada saat ini. Dalam persepsi mereka, aura langit dan bumi di sekitar Leon tampak hidup, dan satu persatu mereka dengan bersemangat melonjak menuju tubuh Leon. Ini seperti puluhan ribu penggemar fanatik bertemu idola mereka. Leon tidak perlu menyerap aura langit dan bumi, karena justru aura langit dan bumi ini mati-matian mengebor tubuhnya. Apa yang terjadi? Bahkan Shadow pun terkejut. Hanya Leon yang mengerti bahwa dia sedang berada di alam yang sangat misterius. Ini adalah momen yang cukup untuk mengejutkan seniman bela diri manapun. Ketika dia dengan marah menebas Huang Ju dan Bai Shao pada hari itu, dia merasa bahwa meridian dan 8 pembuluh darah ganjilnya telah mengendur. Tetapi pada saat itu, Qi sejati di tubuhnya telah banyak dikonsumsi. Jadi dia tidak bisa mengambil kesempatan untuk menerobos. Namun, setelah hari-hari kultivasi ini, terutama setelah memasuki alam dewa dan manusia, beberapa kali Qi sejati di tubuhnya telah mencapai puncaknya. Kalau dia ingin menerobos dunia, itu hanya masalah biasa. Hanya saja ketika dia benar-benar membuka 8 pembuluh darah ganjil, dia tiba-tiba memiliki pemahaman baru. Bab 826. Leon adalah seorang jenius seni bela diri. Pak Tualong sudah mengatakannya ketika membawanya kembali ke desa Auros Hill. Faktanya Leon hanya butuh waktu 3 tahun untuk menumbuhkan kekuatan internal dan mencapai puncak kekuatan internal. Kecepatan seperti itu bukan lagi sesuatu yang bisa didefinisikan oleh para jenius biasa. Bagi banyak seniman bela diri, setiap kali mereka harus menerobos alam dalam perjalanan menuju kultivasi, itu adalah sebuah rintangan. Tetapi rintangan itu bagi Leon seperti tanah datar. Selama kultivasi tercapai, semuanya akan berjalan secara alami. Itulah yang terjadi ketika Leon menerobos sampai ke alam bawaan keempat. Sekarang dia sudah menerobos ke alam bawaan kelima, dan hal yang sama akan berlaku untuk alam bawaan keenam. Bagi para seniman bela diri lainnya, setelah menerobos alam bawaan kelima, mereka perlu mengumpulkan Qi sejati sedikit demi sedikit untuk menembus meridian yang tepat, dan setiap meridian yang mereka tembus seperti memotong semak belukar bagi mereka. Tapi Leon berbeda. Qi sejati yang terkandung dalam dantiannya terlalu jauh lebih banyak daripada seniman bela diri biasa. Kalau seniman bela diri biasa perlu memobilisasi Qi sejati mereka untuk menerobos meridian sedikit demi sedikit, maka bagi Leon itu hanyalah sebuah gerakan menyapu. Oleh karena itulah, dia bisa menembus 12 meridian dalam waktu yang sangat singkat.
dan dia juga bisa membuka 8 generasi pembuluh darah ganjil dalam waktu yang sangat singkat. Semua ini terlalu luar biasa bagi orang lain, tetapi bagi Leon itu adalah hal yang biasa. Hanya saja, ketika dia benar-benar membuka 8 pembuluh darah ganjil, dia merasa ada suara yang memanggilnya dalam kegelapan. Itu adalah sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia hanya mengikuti perasaan ini dan menggunakan metode mental. Dengan serangkaian metode mental ini, aura langit dan bumi di sekitarnya benar-benar melonjak ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang lebih cepat daripada ketika dia memasuki alam dewa dan manusia. Dengan kecepatan yang begitu cepat, maka dalam keadaan normal, bahkan meridiannya yang lebih keras daripada seniman bela diri lainnya pun pasti tidak akan mampu menahannya. Tapi jauh di dalam tubuhnya, sepertinya ada lubang hitam tambahan. Begitu aura langit dan bumi itu memasuki tubuh Leon, aura itu langsung diserap oleh lubang hitam ini. Bukan hanya aura antara langit dan bumi, tetapi bahkan ki sejatinya yang agung yang ditimbun di dantian terus-menerus diserap dan diserap kembali oleh lubang hitam ini. Bahkan di permukaan tubuh Leon muncul pusaran energi spiritual, dan Leon adalah pusat pusaran itu. Hanya saja dalam waktu yang sangat singkat, aura langit dan bumi di sekitarnya benar-benar terkuras olehnya, dan banyak master termasuk Shadow semuanya merasa tercekik. Seperti ikan yang akan mati kalau meninggalkan air, dan orang yang meninggalkan udara juga akan mati. Maka seniman bela diri yang meninggalkan aura langit dan bumi bukan hanya akan mati, tetapi mereka juga akan merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Bahkan saat ini, kekuatan tempur seorang seniman bela diri tidak lagi hanya berhubungan dengan kultivasi, tetapi juga dengan kekuatan tubuhnya sendiri dan ki sejati yang terkondensasi di tubuhnya. Bagaimanapun, tanpa aura langit dan bumi, bahkan master alam bawaan ke-6 dan alam bawaan ke-7 pun tidak akan bisa memobilisasi kekuatan mereka dari langit dan bumi. 8 pembuluh darah ganjil yang menghubungkan langit dan bumi bagian luar seolah-olah terbuang sia-sia. Rasa ngeri bahkan muncul di hati Nihong pada saat ini. Sebuah pikiran pun melintas di benaknya, melarikan diri. Tapi setelah sesaat, dia membuang pikiran itu dari benaknya. Untuk bisa tumbuh hingga sampai di hari ini, entah sudah berapa banyak pertempuran yang sudah dia lewati. Dia juga sudah bertemu orang-orang yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Tetapi, dia mengandalkan kekejamannya untuk bertahan hidup sampai akhir. Pada saat ini, kalau dia memilih untuk melarikan diri, dia takut kalau dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh lagi. Selain itu, bahkan kalaupun dia ingin melarikan diri, apakah dia bisa melarikan diri? Daripada menunggu Leon yang ada di depannya ini membunuh setelah kesuksesannya yang besar, lebih baik dia membunuh Leon sekarang selagi Leon tidak bisa bergerak. Nihong membuat penilaian paling akurat untuk pertama kalinya dan dia menerkam Leon kembali. Kali ini matanya penuh dengan niat untuk membunuh. Shadow dan Lu Sheng yang bersembunyi di hutan, semuanya langsung mengubah ekspresi wajah mereka. Secara alami mereka melihat kalau pada saat ini Leon berada di kunci terobosan dan aura langit serta bumi yang agung mengalir ke tubuhnya. Pada saat ini, energi terbesarnya seharusnya digunakan untuk mencerna aura langit dan bumi yang agung. Begitu dia didekati oleh Nihong, apa yang akan dia lakukan? Tetapi pada jarak seperti itu, bahkan dengan keterampilan Shadow sekalipun, sudah terlambat untuk menyelamatkan. Lu Sheng bahkan mencengkram saudara laki-lakinya dengan keras. Kalau bukan karena kepercayaannya barusan, bagaimana Leon bisa berada dalam krisis seperti itu? Shadow sendiri tidak mengatakan apa-apa.
Dia tidak pernah menyangka kalau Leon akan berada dalam situasi seperti itu pada saat ini. Dia tahu sebelumnya bahwa Leon sudah berada di ambang menerobos. Karena itulah dia tidak bergerak. Dia juga ingin menggunakan pertempuran ini untuk membantu Leon berhasil menerobos alam bawaan keenam. Menilai dari situasi Leon sebelumnya, menurut Shadow akan mudah bagi Leon untuk menerobos dan melangkah ke alam bawaan keenam dalam satu gerakan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa setelah Leon menerobos alam bawaan keenam, Leon akan memilih untuk terus menerobos ke alam bawaan ketujuh. Baik menerobos alam bawaan dalam satu gerakan, ataupun menerobos dua alam bawaan berturut-turut, siapa yang akan percaya akan hal ini ketika berita ini disebarkan? Pada saat ini, Shadow memutuskan untuk bergerak. Dia melompat keluar seperti hantu. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lagi menghentikan serangan Nihong, tetapi dia percaya kalau Nihong tidak akan pernah bisa membunuh Leon dengan satu pukulan. Yang harus dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa Leon. Pada saat yang sama, ketika Shadow melompat keluar, Lu Jiujian dan Qin Feng juga melompat keluar pada saat bersamaan. Meskipun mereka tidak mengerti kenapa Leon memilih untuk menerobos dua alam bawaan pada saat ini, namun mereka juga tahu bahwa Leon berada dalam situasi berbahaya dan yang dibutuhkan Leon adalah waktu untuk mencerna aura agung itu. Selama Leon bisa menyelesaikan terobosan ini, maka Nihong tidak akan lagi menjadi ancaman. Yang harus mereka lakukan adalah memberi Leon sedikit waktu untuk menerobos. Tapi begitu tubuh keduanya bergerak, sosok Lan Xuetian sudah berhenti di depan mereka untuk pertama kalinya. Awalnya Lan Xuetian tidak berpikir untuk bergerak. Dia tidak tahu bagaimana ketergantungan terbesarnya, yaitu Jiang Liuying, telah ditundukkan oleh Shadow. Jadi, dia masih menunggu saat di mana Nihong mengungkapkan kelemahannya dan menghadapi pukulan paling fatal dari Jiang Liuying. Tetapi adegan yang ditunjukkan Leon barusan membuatnya menyadari bahwa kalau dia tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh Leon, maka mereka semua akan mati di sini. Dan pada saat ini, dia bahkan berharap Jiang Liuying dan Nihong dapat bergabung untuk membunuh Leon. Ketika dia memperhatikan dinamika Lu Jiujian dan Qin Feng, dia pun memutuskan untuk ikut bergerak. Dia tidak perlu mengalahkan keduanya, dia hanya perlu menahan mereka sejenak. Sesaat waktu saja sudah cukup bagi gurunya untuk menyelesaikan pukulan paling fatal. Lu Jiujian mengerutkan keningnya dan Qin Feng juga mengangkat alisnya. Mereka berdua baru saja akan bergerak. Namun Lan Xuetian sudah meledakkan tinjunya dan dua tinju keras itu benar-benar menyelimuti mereka. Pada saat ini, bahkan kalaupun mereka ingin menyelamatkan Leon terlepas dari hidup dan mati, itu sudah terlambat. Lu Jiujian hanya bisa berharap di dalam hatinya, "Leon, kau tidak boleh mati." Dan kemudian dia mengubah tangannya menjadi pedang dan menebas tinju Lan Xuetian dengan pedangnya. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.